sering mendengar kasus kekerasan di ruang publik. Dan saya juga menemukan kasus serupa yang terjadi di wilayah Arcana, Lebak Bulus, Tangerang Selatan. Kasus ini cukup mengejutkan karena penyerangannya terjadi secara tiba-tiba di tempat yang seharusnya aman. Nah, di video ini saya akan menganalisis kasus tersebut dari sudut pandang kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Jadi kita tidak hanya bicara soal siapa pelakunya, tapi juga mengapa kejadian ini bisa terjadi dan bagaimana cara mencegahnya. Mari kita bahas. Diapain? Motor diambil yang lagi nongkrong. Tadi barusan. Diapain bang? Bang, abangnya Robi ya? Iya. Lagi lewat bang. Diapain? Mana? Pojok. Ya Allah. Ya Allah ya foto. Ya Allah ya foto. Ya Allah ya foto. Bang, ini dari mana bang? Tolong nih bang. Kamar masuk. Baik, dari video yang beredar ini kita bisa melihat situasi setelah terjadinya penyerangan dan korban terlihat mengalami luka serius di bagian lengan akibat senjata tajam. Yang menarik di sini adalah korban sedang nongkrong atau berada di pinggir jalan sebelum tiba-tiba diserang. Jadi ini bukan perampokan yang terencana untuk mengambil barang, melainkan penyerangan yang sifatnya mendadak dan brutal. Dalam kriminologi, kasus seperti ini masuk dalam kategori street crime atau kejahatan jalanan. Dan karena sifatnya yang tiba-tiba atau mendadak tanpa motif ekonomi yang jelas, ini kemungkinan besar adalah kejahatan ekspresif. Artinya dilakukan untuk melampiaskan emosi, bisa juga menunjukkan kekuasaan atau bahkan sekedar mencari sensasi belaka. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa kejahatan seperti ini bisa terjadi? Kemudian apa teori yang bisa menjelaskan fenomena ini? Nah, untuk menganalisis kasus ini, kita bisa menggunakan teori kegiatan rutin atau routine activities theory. Teori ini mengatakan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu di waktu dan tempat yang sama. Yang pertama, ada pelaku yang termotivasi. Dalam hal ini, individu yang siap melakukan kekerasan, entah karena dendam, cari sensasi atau alasan lainnya. Kedua, ada target yaitu korban yang sedang nongkrong dan mungkin dalam kondisi lengah atau tidak waspada. Ketiga, tidak ada penjaga yang efektif. Maksudnya, di lokasi tersebut pada malam hari, kemungkinan tidak ada petugas keamanan atau polisi yang patroli. Mungkin juga pengawasan CCTV kurang memadai. Jadi, ketika ketiga elemen ini bertemu dan terbentuklah apa yang disebut segitiga kejahatan. Dan sayangnya, kasus di Arcana Lebak Bulus ini adalah contoh nyata dari teori tersebut. Inilah mengapa lokasi dan waktu sangat berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan. Bukan berarti korbannya yang salah ya, tetapi lebih ke sistem keamanan lingkungan yang perlu diperkuat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus seperti ini terulang? Dari sudut pandang kriminologi, pencegahan bisa dilakukan dengan cara memutuskan salah satu elemen dari tiga kejahatan tadi. Misalnya, pemerintah daerah bisa meningkatkan kehadiran petugas keamanan di area-area rawan, memasang CCTV yang lebih banyak dan jelas. Kemudian, bisa mengefektifkan patroli polisi terutama di malam hari. Dengan begitu, kita bisa menghilangkan elemen tidak ada penjaga, sehingga pelaku akan berpikir dua kali sebelum bertindak. Kasus ini mengingatkan kita bahwa keamanan di ruang publik adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya polisi, tapi juga masyarakat dan pemerintah. Terima kasih. Sekian penjelasan video kasus kriminologi yang saya temukan.